وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد المصطفى رسول الله محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم. Cicing baik, menang-menang baik. Jawab kalimat Allah. Kalau dibacakan ayat suci Al-Quran, dibacakan firman Allah, jawab dengan kalimat Allah. Mengitikadkan, meyakinkan, mengesakan, yakni wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah man shamma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sadaqallahu al-aliyyul azim wa qala rasuluna bil habibul karim nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Jamaah salat tarawih majelis Nur majelis Al-Ikhlas Baitul Ilmi majelis Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus yang saya sangat hormati sahibul majlis yakni ketua lingkungan kita Ibu Hajah Herlina, ketua lingkungan ketua RW kita, juga ketua RT kita Bapak Didi Matana Allah bikul haya. Kita doakan beliau semoga Allah selalu panjangkan umurnya, amin. Selalu memberikan kesehatan walafiat, dimudahkan segala urusan duniawi akhiratnya, dilimpahkan rezeki dan barokahnya, agar selalu bersama-sama kita mensiarkan agama Islam khususnya di wilayah umur besar ini, amin ya robbal. Dan juga yang saya sangat hormati alhamdulillah al-mukarram al-ustaz Mufti Matana Allah bikul haya, juga kita doakan beliau semoga panjang umur, amin. Sehat walafiat, ditambahkan rezekinya, ditambahkan ilmunya, ditambahkan istrinya. Amin aja. Tanya dulu Ustaz Mutinya kalau istri mah. Jangan kalau kata Ustaz Muti bilang mah, Ustaz Haris kalau udah beli sepatu jangan beli kain, buah serikaya simpen di dalam peti. Kalau udah punya satu jangan dah coba-coba cari yang lain. Kalau bisa setia sampai akhir hayat nanti insya Allah. Alhamdulillah. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah kita pada malam ini memasuki malam yang ke-7 di dalam bulan suci Ramadan, dan juga bersalat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Insyaallah termasuk kita di dalam golongan yang mendapatkan syafaatnya nanti, amin ya rabbal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan suci Ramadan adalah suatu bulan di mana kita dididik untuk mengikuti akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang punya tugas dari sekolah judulnya bulan suci Ramadan, bulan mendidik akhlak seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ada tugas dari sekolah judulnya itu ya. Judulnya bulan suci Ramadan mendidik seseorang berakhlakul karimah. Kenapa seperti itu Ustaz? Jelas kita di dalam bulan suci Ramadan dididik semuanya untuk berakhlak baik, terutama mulut kita supaya dididik menjadi baik.
Apa kata sabda baginda Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyaqul khair. Barang siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, maka engkau hendaklah berkata-kata baik. Apabila engkau tidak bisa berkata-kata baik, maka lebih baik diam. Terutama lisan kita jaga. Dididik lisan kita yang berakhlak, ngomong yang baik. Terus yang kedua, mata kita dididik supaya menjadi mata yang berakhlak. Orang semaunya dewek, kalau kata orang Tambun bilang mah apa ge diplototin. Apalagi yang laki-laki nih. Makanya jangan ada istilah itu ngabuburit tuh, tak aya ngabuburit mah aya ge ngabuburit. Nggak ada ngabuburit mah. Istilah ngabuburit itu zaman dulu, zaman sekarang mah nggak ada. Kalau orang zaman sekarang ngabuburit nunggu buka puasa, yang ada bikin dosa. Lah coba ente ngabuburit ke depan. Ya, begitu kita lagi enak zikir, enak berselawat di jalan lewat kucuk. Ya, pakai celana modelnya Pajero, paha jelas separuh. Ya. Iya, zaman sekarang tuh ada lagi lewat cewek cek, pakai kaosnya model Yamaha Tekno. Apa itu Yamaha Tekno? Ketekna nongol. Ya. Udah batal di pahala puasa. Ya, Ustaz, habis kelihatan bagaimana Ustaz kalau nggak dilihat? Ya, orang habis kelihatan ya kelihatan. Ya, dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus. Ya, PA. Ya, orang PA. Ya, makanya zaman sekarang nggak ada yang namanya ngabuburit. Ya, diam di rumah baca Al-Quran. Jelas orang yang baca Al-Quran mempunyai 5 keutamaan. Al-awalu, yang pertama 1 huruf Allah balas dengan 10 kebaikan. Coba ente baca surat Fatihah berapa huruf, hitung ayo. Botak-botak ke kepala. Apalagi surat Al-Baqarah, hitung hurufnya ada berapa? Kali 10 kebaikan yang Allah berikan kepada kita, nggak bisa kehitung pahalanya orang yang baca Al-Quran. Maka di bulan suci Ramadan inilah syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Tuh, baca Quran yang banyak. Jangan males-males. Zaman sekarang mah nunggu puasa bukan baca Quran, main game online. Ya, iya anak-anak muda nih. Jangan baca Quran. Sekuatnya sehari 1 ain, nggak kuat seain ya 5 ayat, 10 ayat baca. Ya, jangan sampai nggak baca. Jangan kalah sama Ipul. Ipul sehari 3 jus tuh hebat. Jus apa? Jus mangga, jus lemon. Itu bukan jus ya, tapi jus. Ya, jangan kalah sama Ipul, 3 jus sehari, jus apel, jus melon, jus mangga. Ya, baca Quran yang banyak. Ya, jangan males-males, jangan main game online mulu. Ya, lama-lama jadi kayak orang PA. Bego lo, PA lo. Orang puasa begitu. Ya, lihat tuh anak-anak muda zaman sekarang puasa. Ya, yang ada mulutnya nggak terkontrol. Semaunya aja ngomong, ya habis lagi serius main game online. Bego dongo PA. Ada yang begitu tuh. Ya. Ayo siapa itu ngaku. Ya. Jangan. Kalau lagi bulan puasa banyakin baca Al-Quran. Ya. Ibu-ibu juga jangan main TikTokan bu, bulan puasa tuh. Ya. Jangan main TikTokan, baca Al-Quran. Kadang-kadang ibu-ibu zaman sekarang lebih centil dari ABG. Posting di Facebook, main TikTokan. Mending lagunya enak SpongeBob ya. Iya. Di posting di Facebook ya. Oh ibu, ya lebih centil dari ABG. Ya, yang nggak benar jangan diikutin.
Ya, baca Quran udah posting yang baik-baik ya. Jangan pagi-pagi sahur yang dipoto ikan asin tulangnya doang cetrek. Sahur sama tulang ikan asin ya. Udah yang komen nggak bener. Emang laki nggak gajian apa? Udah nggak bener deh. Kalau posting yang baik-baik aja udah. Jangan yang macem-macem ya. Ibu-ibu subuh-subuh dia posting joget itu terpesona ya, terpesona aku yang merah ya, jangan pada PA zaman sekarang ya. Pagi-pagi sahur melihat Facebook ibu-ibu joget terpesona, aduh naudzubillah min dzalik, jangan ikutin yang nggak benar ya, baca Quran. Terus yang kedua, orang keutamaan yang membaca Al-Quran yang kedua apa? Yang kedua akan diangkat derajatnya sama Allah. Kalau kita baca Al-Quran, rajin, gemar, cinta baca Al-Quran, derajat kita diangkat sama Allah ya. Tinggi, dimuliakan sama Allah ketimbang hamba-hamba yang lainnya ya. Makanya jangan malas baca Quran ya, baca walaupun cuma sa'ain, walaupun cuma 10 ayat baca Quran. Jangan sampai nggak baca di bulan suci Ramadan karena pahalanya dilipat gandain sama Allah Subhanahu wa taala. Terus keutamaan orang-orang yang baca Al-Quran yang ketiga apa? Yang ketiga akan mendapatkan ketentraman jiwa. Tuh, jiwa enak, tenang ya. Kita jangankan baca, ngedenger orang baca Al-Quran aja udah tenang ya. Banyak utang, pusing ya, banyak problema, masalah, dengerin orang baca Quran aja udah enak hati, pikiran enak ya. Apalagi yang baca Qurannya Qari internasional enak sahdu. Makanya kalau kita punya problema, lagi resah, lagi gundah, baca Quran, insya Allah ada ketenangan. Karena ada dua hal yang dapat menenangkan jiwa kita. Yang pertama zikir kepada Allah, yang kedua adalah baca Al-Quran atau yang buat nenterin jiwa kita. Kalau lagi kesah, gundah, risau, hati nggak enak, banyak permasalahan, problema kehidupan, baca Quran ya, khusyuk baca Quran. Walaupun cuma 10 ayat, tapi kalau kita khusyuk baca Quran enak ke hati, tenang ya. Ya Ustaz, saya mah bisa alif-alif, pada alif-alifan gak apa-apa, baca aja alif, apa, asal. Yang penting khusyuk. Gak bisa cuma alif-alifan, gimana? Ya, makanya baca, belajar Al-Quran, belajar Musad Muti, belajar Quran biar lancar, belajar tajwid, belajar makhraj. Ya, jangan bicara baru baca Iqra udah girang. Ya, angka begitu puasa baca Quran nggak bisa, bacanya Iqra abata tasaba abata ya. Jangan ada ketinggalan zaman. Anak-anak sekarang harus pintar baca Al-Quran, rajin baca Al-Quran. Makanya jangan game online mulu, biasain baca Quran biar lancar. Baca alif lam mim, terus 5 ayat. Kalau kalian sering baca Al-Quran, insya Allah lancar ya, lancar dengan sendirinya baca Al-Quran, karena sering lihat. Kalau orang sering lihat lama-lama lancar. Tapi kalau ente nggak pernah lihat Al-Quran, wah udah baca Qurannya mandek terus ya. Terus yang keempat, keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran itu apa? Yang keempat akan dijauhkan dari aduan baginda Rasulullah ya. Ketika di hari kiamat nanti ada umat-umat Nabi yang diaduin sama baginda Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala tentang tingkah lakunya di alam dunia. Tapi orang-orang yang baca Al-Quran, cinta baca Quran, gemar baca Quran akan terbebas dari aduan baginda Rasulullah. Lalu yang kelima, apa keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran? Yang kelima, keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Al-Quran akan menjadi syafaat penolong kita. Karena di hari kiamat nanti
yang bisa menolong kita cuma dua. Yang pertama baginda Rasulullah dengan syafaatnya. Alhamdulillah kita sering berselawat. Insya Allah kita dapat syafaatnya. Amin. Terus yang kedua, Al-Quran akan menjelma menjadi manusia seperti manusia. Dia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Rabb, si Ipul bin si Ipul ketika di alam dunianya suka membaca Al-Quran. Ya Allah ya Rabb, si Entong bin si Entong ketika di alam dunianya gemar membaca firman-Mu. Ya Allah, izinkan aku untuk menjadi syafaatnya melewati jembatan Shiratal Mustaqim masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya itu buat syafaat buat kita Quran. Ya, ketika baginda Rasul kita beri syafaat, kita dapat syafaatnya dari beliau. Terus Al-Quran juga berikan syafaat kepada kita. Insya Allah nanti hisab di yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat pada masyar itu aman kita hisab. Ya, ada Al-Quran yang nolong kita, ada syafaat Rasulullah yang nolong kita. Karena nanti di hari kiamat ketika kita dibangunkan oleh malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, telolet bangun semua manusia. Ya bunyinya nggak begitu, cuma bunyi truk, ya bunyi bis. Ditiup sama Israfil, bangun lagi ke manusia. Ketika kiamat mati semua, entar di padang mahsyar dibangunin lagi sangkakala yang kedua. Ketika bangun di situ, itu buminya yang kita pinjam diganti sama Allah dengan perak. Luar biasa. Terus panasnya matahari, Allah turunin itu matahari di atas sejengkal kepala kita. Tuh kayak apa panasnya. Nah, coba siang-siang tengah hari bolong aja kita udah luar biasa panasnya. Apalagi coba naik ke atas genteng, panasnya udah luar biasa. Api dunia di Cilegon, pabrik baja besi segede batang pohon cermek, bisa pengok, bisa meletot dengan api, bisa lumer dengan api, apalagi api neraka. Matahari diturunin sama Allah tuh jengkal di atas kepala kita. Nah di situ manusia dijelasin dalam kitab Suratul Nasihin itu tergantung amalan ibadahnya ketika di alam dunia. Ya, ada yang keringetnya sampai sebetis, ada lagi yang keringetnya sampai sepinggang. Tergantung dosa-dosanya yang telah dilakukan di alam dunia. Kalau dosanya banyak kelelep sama keringatnya sendiri. Tapi kita mudah-mudahan Allah beri keselamatan di alam mahsyar. Amin ya robbal. Kalau dijelasin tentang alam mahsyar serem luar biasa. Dan bentuk manusia di situ macam-macam. Ada yang mukanya monyong, ya. Ada lagi yang mukanya semblek, ada yang mukanya demek. Tergantung orang ketika amalan di dunianya. Makanya banyakin sholat subuh berjamaah. Kalau orang yang sering sholat subuh berjamaah, mukanya bercahaya nanti di alam mahsyar, terang benderang ke mukanya. Ya boro-boro sholat subuh jamaah, subuh kesiangan mulu. Ya, apalagi nggak Ramadan. Ramadan alhamdulillah masih bisa berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh hujan lagi nih, dingin-dingin empuk nih. Ya laam-laam gurih-gurih nyoy nambah lagi ya PA. Ya kalah sama nafsu. Iya lagi pengantin baru ya udah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa laam-laam gurih-gurihnya ya. Nambah lagi. Iya mah mau sosis sama cilok 2 ya. Udah kacau deh urusannya dah. Ya. Makanya kalau udah dengar azan langsung berangkat. Jangan mikirin lagi nafsu. Gak ada habisnya mikirin dunia mah. Dunia gak ada habisnya. Digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj melihat seorang nenek-nenek
tua, keriput, peot, kempot, make emas banyak banget. Di lehernya kalungnya gede emas, di badannya penuh emas, berlinang emas semua badannya. Ada baginda Rasul nanya sama malaikat Jibril, itu siapa sih nenek-nenek peot, kempot, keriput, ya, pakai emas banyak banget, ya, semua di badannya emas. Apa kata malaikat Jibril? Itulah dunia. Itu dunia digambarkan seperti itu. Nenek-nenek tua, kempot, krepot, peot, kempot, ya, tapi pakai emas. Artinya dunia itu sangat tua dan tidak akan abadi, ya. Tapi nenek-nenek di sini jangan kesinggung. Di surga jadi ABG lagi, Nek. Iya. Nenek-nenek zaman sekarang di alam dunia, di surga mah wah ABG lagi 16 tahun, Nek. Iya, yang tadi giginya rontok minggu lagi. Iya. Yang tadi rambutnya putih hitam lagi. Karena apa di surga nggak ada nenek-nenek. Ya, karena apa? Kenikmatan yang ada. Nah, kalau di surga ada nenek-nenek repot, PRT Didi ngelihat di surga ada nenek-nenek, ya. Ya, kagak ada nenek-nenek di surga mah. Ya, nenek-nenek di alam dunia ketika masuk surga akan muda lagi, ditemenin sama bidadari, ya. Yang tadi giginya ompong, minggu lagi penuh. Yang tadi kulitnya keriput, cakep lagi kayak ABG. Ya, udah kayak Maryam Lina. Gak ada nenek-nenek di surga. Makanya nenek-nenek jangan putus asa. Ntar gue di surga muda lagi. Alhamdulillah. Ya, sama bapak-bapaknya juga, aki-aki juga, engkong-engkong. Begitu masuk surga ABG lagi. Kalah gantengnya PRT Didik sama si engkong mudanya. Ya, begitu masuk surga, wah kulitnya kenceng lagi. Mukanya cakep lagi, rambutnya hitam lagi, giginya yang tadi rontok nongol lagi, ya, nikmat surga. Makanya di surga nggak ada yang istilahnya jelek, ya, nggak ada tuh nenek-nenek, kakek-kakek, nggak ada. Jadi semua muda, cakep, ganteng, ya, temenin sama bidadari. Insya Allah. Makanya baca Qur'annya yang rajin, jangan puasa molor nih mah. Wah, bangun subuh, sahur, sholat subuh molor, bangun zuhur, habis zuhur sholat molor lagi, bangun asar molor lagi, bangun maghrib. Ini namanya puasa hardolin, dahar modal ulin. Ya, makanya puasanya yang benar, jangan bikin males-males, jangan diturutin. Puasa emang lemes, tapi kita nggak boleh males. Tetap aktivitas kita kerjain sehari-hari kita, yang kerja, yang ngojek, yang grab, yang macul, ya, kerjain aktivitas seperti biasa. Ibu-ibu biasa ke pasar, belanja, masak, kerjain sehari-hari, setiap hari. Tapi kalau di pasar jangan lama-lama, Bu, karena pasar tempatnya setan. Ya, saya paling gak suka yang namanya ke pasar, Bu. Kapok ke pasar. Ya. Pernah saya pagi-pagi nganterin istri dari rumah zikir, la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kita banyakin tasbih tiap hari. Nganterin istri, lewat nih mbak-mbak kagak pakai daleman, astagfirullahaladzim. Nggak kelihatan, dilihat dosa, sampai itu nggak mau lagi ke pasar. Ya, banyak setannya. Ya, nggak percaya, lihat aja coba no kombongan, pagi-pagi dah jam 6 banyak itu gendal gandul kagak pakai daleman, dah sambil geledek, ya, dilihat dosa, nambah dosa, nggak dilihat kelihatan, nggak keder dah, ya, makanya itu kapok sih, nggak mau lagi ke pasar, ya, anterin ke pasar, lu aja sendiri, banyak dosa, ya, apalagi bulan puasa lah, bener ini mah. Ada juga engkong-engkong, mending badannya seksi engkong-engkong, pakai sempak doang ke pasar, ya, kaos kutang dalam, udah badannya kayak adirai, keriput, ya, udah macem-macem di pasar, banyak dosa, ya, apalagi pasarnya padat penuh. Ntar nih mau lebaran nih, mau bikin ketupat, wah udah deh, ya, itu yang namanya kesenggol bumper, kesenggol setang, kesenggol supir, mah ada aja udah.
Ya, makanya kalau ke pasar jangan deh laki-laki, bahaya, banyak dosa. Ya, ibu-ibu aja ke pasar udah. Ya, laki-laki mah dimain di rumah. Ya, kecuali kalau pasar yang nggak terlalu rame. Kalau kombongan mah ampun-ampunan dah, apalagi lebaran, kombongan. Udah bemper, senggol kanan, senggol kiri, ya iyalah. Terus juga spion kanan, spion kiri, ya udah ribet deh. Ya makanya kalau ke pasar hati-hati, karena pasar itu dikatakan nama sahabat baginda Rasul adalah tempatnya setan. Makanya kalau ke pasar bu sambil zikir bu, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Banyakin tuh tasbih setiap hari 100 kali. Karena apa? Kata baginda Rasul, ditanya sahabat, wahai sahabat, apakah engkau bisa berbuat kebaikan dalam sehari 1000 kali? Sahabat bengong, mana bisa kita berbuat baik 1000 kali dalam sehari? Ya Rasulullah, memang apa amalan yang dapat membuat 1000 kali kebaikan di dalam sehari? Bertasbih. Tuh kata baginda Rasul, kita nggak akan bisa 1000 kali kebaikan dalam sehari, mana bisa, kita nggak bakalan bisa. Ya, yang ada kalau dosa mah iya mungkin kali. Kalau kebaikan kita dalam sehari 1000 kali nggak bakalan bisa. Tapi baginda Rasul katakan orang-orang yang bertasbih, membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sebanyak 100 kali, maka pahalanya sama berbuat baik sebanyak 1000 kali. Tuh amalin tuh. Ya, setiap hari baca tasbih, hafal ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sebanyak 100 kali. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah rangkaian daripada keutamaan orang-orang yang membaca Al-Qur'an, dan juga bahwa di bulan suci Ramadan ini kita dididik sama Allah untuk berakhlakul karimah seperti akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bila ada jarum yang patah jangan simpan di dalam peti. Bila ada kata-kata saya yang salah jangan dilaporin Pak Polisi. Kalau ada sumur di ladang bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada wanita cantik bahenol montok berambut panjang suruh duduk dekat ustaz agar pandai mengaji. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.